terima sesuai dengan yang dibacakan oleh jaksa. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 147-JKT.UT/12/2016. 1 Romawi. Identitas terdakwa. Nama lengkap Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Tempat lahir Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki, warganegaraan atau kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara Blok G, nomor 39, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Kristen. Pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Pendidikan S2 Magister Manajemen. 2 Romawi, penahanan. Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan. Oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan. 3 Romawi, dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016 bertempat di pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, asisten ekonomi, dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut, terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan dengan agenda pemilihan gubernur lanjutkan, ulangi, bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun
saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah. Kandungan surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-muslim, yang antara lain mengacu pada surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa. Bahwa surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan